Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Nih, dari Alkitab kita, dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Nah, di Alkitab sini diceritakan, adik-adik bisa baca dulu ya, ininya bisa membaca Alkitabnya di rumah dengan baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan menceritakan di sini adalah bahwa bangsa Israel pada waktu di padang gurun mereka bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut? Karena ketika mereka berjalan, mereka merasa lelah, terus mereka ingin makan makanan yang enak. Tetapi apa yang ada di padang gurun yang gersang dan tandus? Tentu tidak ada banyak makanan. Karena itu bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhan selalu memelihara bangsa Israel ya adik-adik. Tidak mudah sih bagi bangsa Israel untuk melihat kasih Tuhan yang memelihara bangsa Israel. Mereka malah berandai-andai, kalau di antara mereka berandai-andai, lebih baik mati dalam keadaan kenyang katanya, walaupun mereka harus dijajah Mesir. Mereka lupa, bangsa Israel lupa bahwa Allah yang mereka sembah itu mampu memelihara dan memberikan pemeliharaan yang lebih baik daripada di bangsa Mesir. Adik-adik, apa yang bisa kita dapatkan, kita pelajari dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan. Adik-adik, Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan menyediakan makanan di pagi hari dan di petang hari untuk bangsa Israel. Demikian juga dengan Tuhan memelihara hidup kita, memelihara adik-adik. Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, Tuhan pelihara. Nah, kita sering kali tidak merasakan pemeliharaan Tuhan atau sulit melihat pemeliharaan Tuhan karena kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, bukan yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kadang-kadang kita lebih memikirkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, apa sih yang menjadi kebutuhan adik-adik saat ini? Mungkin adik-adik perlu makanan, itu pasti ya, motor untuk kendaraan, misalnya motor atau sepeda, atau adik-adik butuh apa sih yang menjadi kebutuhan adik-adik saat ini? Tapi sepertinya pulsa, kuota ya adik-adik, karena kita kan banyak daring nih saat ini, pasti kuota juga menjadi satu kebutuhan yang penting bagi adik-adik. Nah, kita bisa utarakan semua itu. Adik-adik mungkin ini sepertinya sepele, tapi adik-adik bisa sampaikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan kebutuhan adik-adik. Kita bisa lihat apa sih yang sebetulnya kita butuhkan. Nah, dan doakanlah, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ingat ya, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan akan pelihara kita. Jadi adik-adik, mungkin dengan membaca firman, dan apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan bagi rohani kita? Kita butuh Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Karena itu kita mungkin butuh membaca firman Tuhan setiap hari agar kita semakin peka dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan, kita perlu berdoa juga kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih adik-adik. Ingat selalu, Tuhan memelihara kita. Jangan takut kita tidak bisa. Bahkan mungkin untuk kebutuhan, apalagi di masa pandemi saat ini adik-adik, ada banyak orang yang mungkin sudah dirumahkan, tidak punya pekerjaan lagi. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tetap pelihara. Mungkin adik-adik juga di tengah saat ini membutuhkan
yang menjadi kebutuhan adik-adik, kuota. Nah, Tuhan, adik-adik bisa doakan semua itu pada Tuhan. Tidak ada hal yang kecil yang terlalu kecil untuk didoakan. Mungkin kita bisa berdoa untuk Tuhan, aku butuh. Mungkin adik-adik, aduh, HP-ku sudah terlalu ketinggalan, sedangkan memorinya terlalu sedikit, sudah terlalu jadul. Kita bisa sampaikan itu pada Tuhan. Kita sampaikan itu di dalam doa kita, dan kita lihat Tuhan pasti akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita, karena Tuhan akan peliharakan kita. Ketika kita bahkan di masa pandemi saat ini, Tuhan akan memelihara adik-adik, Tuhan juga akan menolong adik-adik. Dan tetapi ingat, kita harus tetap setia dan peka terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita bisa setia? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya tentu dengan kita berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi adik-adik, semangat terus. Tuhan akan tetap pelihara kita, dan kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami boleh belajar tentang firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel Tuhan pelihara. Demikian juga dengan hidup kami di tengah-tengah masa pandemi saat ini Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kami butuhkan. Tuhan, pimpin kami dan pelihara kami. Ajar kami untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, dan ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan apa yang menjadi keinginan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itulah adik-adik. Sampai jumpa lagi dalam firman Tuhan yang lain. Tuhan memelihara adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.